Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami dari kelompok 6 mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang disusun oleh M. Rido, Triwahyuningsi, dan Tengku Nabila. Dan di sini akan dimulai oleh Muhammad Rido. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk Nabila, moderator. Perkembangan Asia Tenggara Singapura. Republik Singapura adalah sebuah negara kota di Asia Tenggara yang terletak di penghujung semenanjung Malaysia, berbatasan dengan Johor dan Kepulauan Riau. Hal itu disebabkan oleh keunggulannya sebagai pintu masuk bagi perdagangan internasional antara Eropa, Timur Tengah, Australia, dan Timur Jauh. 276 pada sisi lain, selain sebagian transit perdagangan, posisinya yang strategis juga telah memungkinkannya menjadi pusat informasi dan komunikasi dakwah Islam, baik pada masa Kesultanan Malaka atau sebelum kedatangan kolonial Eropa. Masa kolonial sampai pada awal abad ke-20, karena itu jelaslah bahwa Singapura mempunyai peranan penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Peran penting tersebut perlahan-lahan berakhir ketika kekuasaan kolonial semakin kokoh dan terus berlanjut ketika pada akhirnya Singapura memisahkan diri dari negara Federasi Malaysia dan menjadi negara republik yang merdeka pada tahun 1965. Umat Islam menjadi minoritas. Selanjutnya, komunitas Muslim yang sebagian besar adalah bangsa Melayu menempatkan posisi kelas 2 di bawah etnis Cina. Berikut ini akan diuraikan perkembangan Islam dalam berbagai fase sejarah Singapura. Islam pada awal sejarah Singapura. Sejauh informasi yang didapat, Singapura telah di bumi pada masa prasejarah. Pada tahun 1100-an, Singapura telah dijadikan kota pelabuhan dan pada tahun 1200 sampai hingga 1300, pelabuhan Singapura telah menjadi pusat perdagangan 277. Sebelum bernama Singapura, wilayah tersebut lebih dikenal dengan nama Temasek atau Temasek, yang berarti kota pantai 278 menurut sejarahnya. Nama Singapura baru diperkenalkan oleh Sang Nila Utama yang bergelar Sri Tan Buana 279 yang sedang berlayar dan terdampar di Temasek. Di tempat baru tersebut, Sri Tan Buana melihat seekor binatang aneh yang mirip dengan singa. Di negara Singapura yang maju, masyarakat Muslim kebanyakan hidup dengan standar ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan saudara senegaranya yang non-Muslim. Begitu pula di bidang pendidikan, meski di bawah sistem yang telah maju, minoritas Muslimnya masih saja tertinggal. Pada tahun 1980 tercatat hanya 679 orang Masehi. Orang Melayu yang berpredikat sarjana, sehingga wajar saja bila kiprah mereka nyaris tak terdengar dalam konstelasi pemerintahan negeri ini. Saat itu sekolah formal agama Islam atau madrasah jauh tertinggal dari sekolah pemerintah atau sekuler. Para murid belajar di gedung-gedung yang sudah tua dengan fasilitas terbatas dan guru-guru yang kurang berkompeten. Sementara di sekolah sekuler, pendidikan agama Islam hanya diajarkan 35 sampai 45 menit seminggu.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Wahyuningsih, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih, Bill. Perkembangan Asia Tenggara Malaysia. Penduduk Malaysia adalah orang Melayu. Selain menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa resmi, masyarakat Malaysia juga berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris, Mandarin, dan Tamil dalam urusan bisnis. Penduduk Malaysia sebagian besar beragama Islam. Islam ditetapkan sebagai agama resmi, tapi konstitusi Malaysia tetap menjamin kebebasan beragama bagi masyarakatnya. Pada tahun 2017, penduduk Malaysia tercatat sejumlah 32 juta orang. Sumber penghasilan negara Malaysia di bidang pertama pertanian, kedua pertambangan, dan ketiga perindustrian. Budaya. Malaysia merupakan negara yang multikultural, yaitu negara yang memiliki banyak suku, agama, ras, bahasa, dan kebudayaan. Hasil industri. Malaysia memiliki sejumlah pabrik pengelolaan dari sumber daya alam yang dimilikinya, yaitu pertanian karet, minyak sawit, kopra, lada, dan padi. Sementara pertambangan terdiri dari biji timah, bauksit, biji besi, dan minyak bumi. Baik, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh diri saya sendiri. Perkembangan Asia Tenggara di Brunei Darussalam. Islam merupakan agama mayoritas di Brunei saat ini. Hampir 100% penduduk aslinya itu memeluk Islam dan 95% itu non-Muslim. Brunei merupakan pendatang, jadi yang memeluk non-Muslim itu tuh pendatang dari ke Brunei, misalnya dari Filipina, India, Cina, dan lain-lain. Jika ditotalkan, 98% penduduk asli Brunei itu memeluk agama Islam dan 40% itu penduduk pendatang merupakan Islam jika digabungkan seluruhnya. 78% penduduk Brunei itu memeluk Islam. Dilihat dari sejarahnya, Brunei adalah salah satu kerajaan tertua di Asia Tenggara. Sebelum abad ke-16, Brunei memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam di wilayah Kalimantan dan Filipina. Sesudah merdeka pada tahun 1984, Brunei kembali menunjukkan usaha seriusnya dalam upaya penyebaran syiar Islam, termasuk dalam suasana politik yang masih baru. Di antara langkah-langkah yang diambil ialah mendirikan lembaga-lembaga modern yang selaras dengan tuntunan Islam. Sebagai negara yang menganut sistem hukum agama, Brunei Darussalam ini menerapkan hukum syariah dalam perundang-undangan negara untuk mendorong dan menopang kualitas keagamaan di masyarakat. Didirikanlah sejumlah pusat kajian Islam serta lembaga keuangan Islam. Nah, tak hanya itu, dalam negeri ini tuh di Brunei itu untuk menunjukkan semangat kebersamaan dengan masyarakat Islam dan global. Brunei juga terlibat aktif dalam berbagai forum resmi, baik di dunia Islam maupun internasional. Sama seperti Indonesia dan yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, dengan mazhab Syafi'i di Brunei juga demikian. Konsep akidah yang dipegang adalah Al-Sunnah wal Jamaah. Bahkan sejak memproklamasikan diri sebagai negara merdeka, Brunei telah memastikan konsep Melayu Islam beraja sebagai filsafat negara dengan seorang sultan sebagai kepala negaranya. Saat ini Brunei Darussalam dipimpin oleh Sultan Hassanal Bolkiah, dan Brunei merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Asia Tenggara dengan latar belakang sejarah Islam yang gemilang. Saat ini Brunei Darussalam memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Singapura, sehingga diklasifikasikan sebagai negara berkembang. Menurut Dana Moneter Internasional, Brunei memiliki produk domestik bruto per kapita terbesar kelima di dunia dalam keseimbangan kemampuan berbelanja. Sementara itu,
Forbes menempatkan Brunei sebagai negara terkaya kelima dari 182 negara karena memiliki kemakmurannya dan ketegasan dalam melaksanakan syariat Islam, baik dalam bidang pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat. Pada tahun 2020 tercatat bahwa Brunei memiliki penduduk sebanyak 464.634.5 jiwa. Sekian dari kami, kelompok 6. Apabila ada kesalahan itu datang dari kami, dan apabila ada kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.